Ya, yang pertama tentu saya harus sampaikan bahwa demokrasi itu adalah milik rakyat ya, milik rakyat dan tentu karena itu milik rakyat, semua hak mengungkapkan pendapat, ya hak berekspresi diatur oleh undang-undang. Ini dulu poinnya ini dulu ya. Nah, ketika hak demokrasi tersebut disalahgunakan dalam arti penyesatan atau provokasi, maka ini harus dilarang. Perintah undang-undang begitu. Ya, itu perintah undang-undang. Yang kedua, kalau disebutkan tadi mengenai Bung Rocky, saya hanya bisa menangkap sepintas, saya tidak ikuti masalahnya, ambulans atau apapun itu. Yang saya tangkap ada alasan dari aparat penegak hukum. Mungkin pada waktu itu yang Bung Rocky tidak paham, tidak tahu atau tidak sadar bahwa setiap statement dia itu ya bisa melukai rasa anak bangsa misalnya. Ya kan, maka oleh karena itu tentu yang kita harapkan ke depan ya, saya dengar beberapa kali Bung Rocky ini suka bukan dihambat, sering dipertanyakan untuk misi kehadirannya dalam berkenaan narasumber. Itu yang membuat Anda pernah melaporkan Rocky Gerung? Bukan. Maksud saya sebaiknya Bung Rocky itu melihat ke depan secara cerdas dan santun, ya. Yang pertama, yang kedua, ini kan diskusi di sini. Oke. Yang kedua, tidak memprovok dan tidak semakin senang apabila masalahnya semakin ramai. Tidak boleh begitu. Selesaikanlah masalah secara santun dan cerdaskanlah anak bangsa ini dengan keilmuan kita yang ada. Oke. Saya kira Bang Rocky. Iya, saya tidak suka diatur-atur karena saya anggap di dalam demokrasi orang itu hanya bertanggung jawab pada argumennya gitu. Jadi dalam kasus misalnya soal Pancasila itu yang saya sebut Pak Jokowi tidak paham. Kan saya harus memilih mengucapkan Pak Jokowi paham atau mengucapkan Pak Jokowi tidak paham. Dua-duanya pendapat. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, saya harus buktikan dalil itu. Dan itu susah buat saya. Kalau saya bilang Pak Jokowi tidak paham, lebih mudah saya buktikan. Jadi saya bertanggung jawab atas argumentasi saya, bukan atas sopan santun, nggak sopan santun. Bagaimana kalau saya bilang, oke, Pak Jokowi tidak paham, tapi saya ucapkan dengan sangat santun. Maka saya nggak kena delik itu atau nggak dilaporin. Jadi jangan lihat bungkusnya, karena nggak mungkin pikiran itu diaudit oleh cara mengucapkan. Itu poinnya. Nanti kalau saya bilang Jokowi tidak paham Pancasila, itu pendapat saya. Pertama, Jokowi paham Pancasila, pendapat saya kedua. Dua-duanya statusnya pendapat, nggak ada beban emosi di situ, nggak ada beban etis. Jadi nanti kalau pakai versi Pak Yunimar, kebebasan berpendapat adalah kebebasan untuk memuji presiden. Kalau mengkritik bukan kebebasan berpendapat. Dua-duanya statusnya pendapat. Begini ya, Bung Rocky, saya kira begini ya. Kalau disebut kebebasan berekspresi, bukan berarti kita melakukan fitnah dalam tanda petik. Mengkritik boleh-boleh saja. Tapi kalau Bung Rocky mengatakan Pak Jokowi dalam presiden tidak paham Pancasila, saya kira ini terlalu naif bagi anak bangsa ini. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, bagaimana mungkin seorang Pak Jokowi, presiden kita ini tidak paham Pancasila, sementara dari sikap perilaku dia itu menunjukkan nilai-nilai Pancasila, bukan Pak. soal perilaku, pengertian dia tentang Pancasila. Bapak mau pengertian atau perilaku, Pak? Saya begini, saya hormati pendapat Pak Junimar. Kita mau pengertian itu apa? Benar, begitu. Gini ya, saya terangin pelan-pelan ya. Kita jangan berhayal, Pak. Saya tidak berhayal, saya kasih tahu poin saya ya. Kita lihat realita, jangan hayalan terus. Punya pendapat Jokowi paham Pancasila. Pendapat Junimar menghina saya. Karena bagi saya dia tidak paham. Kan dua-duanya pendapat kan. Anda mesti buktikan bahwa Pak Jokowi paham Pancasila. Saya bisa buktikan bahwa Pak Jokowi tidak paham Pancasila. Dua-duanya pendapat statusnya. Jadi jangan kasih emosi di situ. Itu cuma pendapat. Bukan emosi, Pak. Bukan emosi. Sekarang begini, Pak. Pak Rocky mengatakan Pak Jokowi tidak paham. Saya mau tanya, di mana ketidakpahaman beliau? Ya, saya mau terangkan sekarang. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Saya terangkan? Silakan, Pak. Sedikit saja, Bang Rocky, waktu untuk menerangkan. Jokowi akhirnya pidato mengatakan bahwa kami beri BPJS itu gratis pada sekian banyak orang itu. Loh, itu bukan demokrasi, itu bukan Pancasila, itu memang kewajiban presiden. Nah, itu perintah undang-undang. Jadi, dulu ya. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu yang diperintahkan undang-undang, itu saya nggak bisa kasih pujian. Kan itu memang tugas dia. Kalau dia katakan, oke, saya batalkan kenaikan BPJS, itu saya kasih pujian. Karena dia melakukan sesuatu beyond the call of duty. Yang melampaui, sebetulnya dia bisa naikin tapi dia nggak naikin.
Jadi dia pro pada justice. Waktu dia naikkan, dia tidak pro pada justice. Banyak lagi. Saya kasih contoh waktu itu soal lingkungan. Presiden mengatakan, saya putuskan untuk memindahkan ibu kota. Soal lingkungan diriset belakangan. Nah itu kan dungu kan. Kan mesti diriset dulu baru putusan politik kan. Sekarang diputuskan lebih awal, baru disuruh riset. Bagaimana kalau risetnya begini, saya kira coba? begini ya. Saya kira Bung Rocky ini perlu masuk ke dunia politik. Ya, Buat apa saya masuk ke begini, politik? sebentar. Biar Pak Rocky ini mengamati dari jauh sebentar. itu lebih tajam daripada Kalau ada di dalam. hanya pengamat, Kalau Pak. Anda adalah di dalam Sebentar, Pak. potret, Kalau Anda- hanya Bang pengamat, Rocky, kita Pak, kasih kesempatan Bang kita Juliman terlebih sama dahulu. dengan menonton bola sebagai penonton, Pak. Oke, Kita ribut sendiri, yang main yang sibuk, Pak. oke. Itu pengamat, Pak. Maksud Bang Ya, saya Juliman pahami. kalau di dalam bisa ikut memperbaiki, membenahi yang ada di dong, dalam. Masuk dong, ayo dong. Ah, Masuk ke dalam. itu kalimat yang betul, memperbaiki. Berarti ada Kalau kesalahan memang di itu dalam ada. Tidak saya bilang itu. Buat apa saya masuk? Kalau memang You bilang tadi sebentar, memperbaiki. kalau Pak Rocky mengatakan ada yang kurang tidak baikan, masuk silahkan. Pak Oke. Di mana Abdul kekurangan? Hoyer. Perbaiki itu. Pak Abdul Hoyer. Begitu, Jadi Pak. dia akui ada Jadi jangan berhayal kita ini, Pak. Ada Semua kerusakan di fiksi nanti, dalam. Pak. Karena itu poin pertama. Tidak bisa, akui Pak. dulu ada kerusakan di dalam. Nggak baru bisa. undang orang perbaiki. Kan Kita nggak itu bisa aja. berfiksi-fiksi, Pak. Bagaimana? Kita bicara realita. Pada Ya. intinya Bapak apa tahu yang nggak BPJS, disampaikan Pak? Bung Rocky Gerung di LC itu tidak ada delik. Itu bukan akte serius. Pancasila itu tidak dapat orang mengatakan seseorang itu tidak Pancasilais, itu kena delik. Lah, ini Itu bukan masalah bukan delik, delik. Pak. Ini Baik, bukan baik. delik, Pak. Lah, kita ini negara nggak bicara hukum. delik lagi, Pak. Itu let be gone by be Lah, gone. Bapak kan melaporkan, ingin Tidak, Pak. melaporkan. Kita Itu tidak bicara tentu itu, tidak Pak. akan diterima. Kan tadi saya sudah bilang, saya tidak bicara pelaporan. Saya Tidak mencoba ada itu. menengahi. Ya, saya mengatakan Baik. bahwa Saya itu juga bukan mencoba bisa. menengahi Bapak. Kita harus Anak jeda dulu. bangsa ini Kita jangan kasih dibuat- banyak segmen dibuat nanti itu, buat Pak dibuat Faisal, Bang pesan. Juliman, Bukan Bang delik itu. dan Kan juga begitu, Pak. Bang Abdul Hoyer. Meskipun saling bertentangan perbedaan sikap, tapi kalau bisa ada penyelesaiannya. Sesaat lagi pemirsa di Dua Sisi.